itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang memojokkan sana sih. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi bang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, loh kenapa gaduh? Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin. Makanya nggak boleh ketemu jenengan. Kata Nabi, tidak ada apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina? Ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi itu unik? Atau hibbuhu li ummik. Pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul ya. Atau hibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atau hibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bulik kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi. Dan Nabi sudah ngancam neraka, tidak marah. Tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum. Ya, karena banyak di Quran aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya tidak punya uang padahal ingin makan enak. Ijal ida maka al-ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera itu keliru. Ijal ida maka alju, jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah kita mau tidur gak enak gini-gini, cari tempat yang enak. Ya makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar. Itu pasti semuanya menjadi. Nah orang sudah melupakan kearifan begitu sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau karena sebetulnya itu tidak adatnya Allah. Terus yang terakhir ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Mujid bisa belajar. Bisa ya tadi bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren sekarang. Ngaji sekarang tuh fitunya hasanah fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fitunya hasanah fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di ya kalau orang udah mungkin di googling 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditafsir Pak Quraisy. Wa kata Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna fasral qada'i yurithu bainahum ad-daghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisuddohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andai
andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi tidak ada, itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, adalah tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar gak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi adegan saya politik, mungkin contohnya gak usah di MK lah, dimenterikan gitu, bisa adegan saya politikus. Tapi tidak, itu wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir, benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja. Hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya ada salam dulu karena pasti provokatornya ini provokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau. Itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf latihannya. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Manot. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ada apa-apa silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf. Monggo. Pakai ini